kami terharu. Ya, jadi kampung yang gelap, tidak pernah ada cahaya. Saya diajak tokoh adat, kita naik ke atas bukit, duduk sebentar sambil ngelihat ke bawah. Waduh, kayak kota kecil. Sempat saya nangis, kasihan. Selamat datang di Kartika Podcast, Bapak Ijin. Selamat siang, Mbak. Ya, gimana ini kabarnya hari ini? Semangat ya? Semangat. Luar biasa. Luar biasa. Kemarin mendapatkan penghargaan pada Sudirman Award kategori prajurit berinovasi. Siap. Ini ya penghargaannya ya, sebagai simbol bahwa mendapatkan apresiasi dari pimpinan di Indonesia ya. Siap, betul. Terutama TNI ya. Siap. Nih, saya hormat nih Bapak. Seperti Bapak Jenderal Sudirman ya. Siap, betul. Ya, dulu nyangka nggak sih Pak, Bapak apa yang Bapak lakukan kepada masyarakat itu dapat penghargaan dari pimpinan? Terus terang saya tidak pernah menyangka, tidak pernah bermimpi akan seperti ini. Kalau mau diceritakan tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena ketika wilayah binaan saya itu, kami sebagai Babinsa setiap hari itu harus berada di wilayah. Hari libur pun kita dituntut harus berada di wilayah. Karena kita dibentuk untuk melayani masyarakat. Kita sebagai pelayan. Jadi kita tidak pernah berharap kalau ke wilayah, jangan kita berharap untuk dilayani. Karena kita memang dibentuk untuk menjadi pelayan. Nah, semampu kita, apa yang kita miliki, kita tuangkan di situ. Kan sudah jelas perintahnya, sudah jelas dalam Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI. Dan perintah harian Kasat kan sudah jelas. Jadi ketika kita ke wilayah, apa yang masyarakat kita alami di sana, kita harus, kalau contohnya kayak apa ya, kekurangan mereka apa, atau seperti kemarin yang saya lakukan itu, saya membangun pembangkit listrik tenaga air. Yang membuat saya sampai saya harus membangun pembangkit listrik tenaga air itu, waktu itu saya ke sana, saat itu musim hujan, mau masuk bulan Desember tahun 2019. Jadi akses ke desa saya itu memang agak susah. Jadi saya, desa Wologai 2 Dusun Bani ini berbatasan dengan desa induknya itu desa Wologai 1. Jadi akses yang bisa kita tempuh dengan kendaraan bermotor ke roda 2 cuma nyampe di desa Wologai 1 itu. Nah, ke sana ke desa Wologai 2 itu harus dengan jalan kaki. Motor pun tidak bisa lewat? Tidak bisa. Karena harus nyebrang sungai ketika musim hujan. Sedangkan di sana belum ada jembatan? Belum ada jembatan. Sempat waktu itu saya sudah kepikiran, Bu, saya mau bikin jembatan darurat. Jembatan darurat. Tapi yang lebih mereka membutuhkan itu penerangan. Karena di situ ada sekolah. Ada SD-nya, ada SMP, ada PAUD. Sementara dusun-dusunnya itu terpisah. Yeah. Ada yang paling jauh itu jaraknya 3,5 kilo. Anak-anak ini harus jalan kaki. Kalau nyampe di sungai itu banjir, dia nggak bisa nyebrang. Ketika saat itu saya bermalam di situ. Jadi memang saya melihat kondisi masyarakat saya di situ sangat prihatin. Sangat prihatin. Jam 7 malam itu sudah tidak ada, 6:30 itu sudah tidak ada aktivitas. Dan anak-anak sekolah itu jangankan belajar, Bu, gak pernah belajar karena memang kondisinya seperti itu. Iya. Mohon maaf nih saya potong. Jadi saat ini berdinas di mana? Sementara saya berdinas di Kodim 160201 ND, Koremil 01 ND. NT. NT itu Korem 161 Kupang, Kodam 9 Udayana. Jadi memang dengan segala keterbatasan Bapak berupaya untuk membantu masyarakat di sana. Siap. Sebenarnya banyak yang harus kita lakukan untuk masyarakat di sana ya sebenarnya. Masih banyak PR untuk PR, saya. Ya. Saya pulang ini masih banyak PR yang harus saya lakukan.
Sementara listrik kemarin sudah saya buat. Dan selama ini kita dengan pemerintah desa koordinasi dengan PLN, dengan pemerintah daerah di 2022 akhir itu jaringan PLN sudah tembus ke sana. Sudah tembus. Sekarang Mbak, jalan dan jembatan. Saya sebagai Babinsa tiap hari saya ke wilayah pasti sama-sama dengan Babin Kamtimas, mitra kerja saya. Jadi selalu kita bareng ke sana, Bu. Ya. Nah, apapun masalahnya, koordinasi apapun kita harus sama-sama. Jadi PR saya satu lagi, saya pulang ini saya akan membuat perpustakaan berjalan. Kemarin sudah ada MOU dengan perpustakaan daerah. Ya. Kadisnya sudah sambut dengan baik dan beliau mendukung saya, dan Bapak Dandim saya dan Ramil sudah setuju. Saya pulang ini saya akan membuat perpustakaan berjalan. Sasarannya sekolah-sekolah di pelosok desa. Karena di kecamatan binaan saya itu ada 32 desa. Saya bersama teman-teman Babinsa yang lain ada 5 orang. Kita saling cover. Jadi saya melihat di wilayah kami itu di sekolah-sekolah sering kita komunikasi ke sana, komsos ke sana. Kendala yang mereka alami, mereka kekurangan buku. Itu yang pertama. Yang kedua, jaringan telepon belum ada. Jaringan telepon belum ada. Susah itu, anak-anak sekarang kan zaman literasi, Bu. Yeah. Dia kan kadang harus online. Itu guru-gurunya itu giring ke atas bukit dulu. Kalau Bapak mau komunikasi dengan rekan-rekan yang lain, ke bukit juga? Betul. Bikin laporan ngirim ke Koramil, saya harus ke bukit. Itu 1 kilo ke atas puncak bukit itu dulu baru saya bisa ngirim pesan laporan. Terkirim. Siap. Yang Bapak lakukan ini kan sangat bermanfaat dan luar biasa sekali, Pak, dan menjadi motivasi bagi prajurit yang lain dan Babinsa yang lainnya, Pak. Sebenarnya apa yang memotivasi Bapak untuk melakukan ini pada titik saat ini? Ketika saya melihat masyarakat saya tertawa bahagia, satu kebanggaan besar buat saya. Pengalaman saya kemarin saya buat PLTA itu kalau saya cerita panjang itu memang gak apa-apa, cerita sedih. aja, Pak. Jadi awalnya sampai saya buat PLTA itu ya karena prihatin saya dengan anak-anak sekolah itu. Dia nggak pernah belajar. Akhirnya saya koordinasi dengan pemuda-pemuda kampung dan tokoh-tokoh yang ada termasuk kepala desa. Mereka menyambut baik. Malam itu saya nginap di situ. Mereka datang. Ada beberapa orang guru juga. Kita komunikasi dengan mereka. Saya bilang, bagaimana Pak? Kasihan anak-anak kita nih. Malam tidak pernah belajar. Bagaimana kalau kita buatkan listrik? Oh boleh Pak, kalau Pak bisa punya pengalaman, ayo kita buat. Jadi awalnya kita listrik itu kita bikin dari pakai mesin diesel. Mesin rongsokan punya desa. Yeah. Coba kita benarin, kita hidupkan, hidup. Tapi kan kalau diesel nggak bertahan efektif, lama Pak. Dan nggak efektif. Nggak efektif Mbak. Yeah. Jadi cuma bertahan sampai seminggu. Karena saya melihat apalagi di kampung, di dusun sudah operasionalnya mahal, BBM dia harus nyarinya ke kota. Betul. Berkilo-kilo. Kan kasihan. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan besar. Sempat bertahan 1 minggu, macet lagi. Saya berpikir, ini kalau menggunakan diesel memang berat. Kita menambah beban untuk mereka. Sementara kita datangkan untuk meringankan beban mereka. Jadi saya jalan, kalau saya ke wilayah desa induk desa itu bisa 4 hari baru saya pulang. Kan saya harus keliling dusun-dusunnya, kan dusunnya berjauhan itu. Semalam saya tidur dusun ini, besok saya nginap di dusun yang sana, biar komunikasinya bagus. Jadi komunikasinya sudah bagus. Waktu itu
saya punya ide karena saya temukan di sekitar situ, wilayah situ, di desa saya itu ada potensi yang sebenarnya harus kita manfaatkan. Contohnya itu sungai itu, sungainya itu bersih, belum dicemari oleh ini, manusia belum banyak beraktivitas di sumbernya. Jadi memang itu dilarang, di sumbernya itu dilarang sama tokoh adat. Nggak boleh ada kebun di situ. Saya bilang pas ini. Jadi sumber air ini kita bisa bikin pembangkit listrik yang mini, yang kecil aja. Kita coba dulu. Itu ada 2 fungsi waktu saya bikin itu. Bikin pembangkit listrik, dan kebetulan kita dari Kodam 9 ada program air minum pompa hidram. Jadi dia 2 fungsi. Kalau siang kita gunakan untuk air minum. Kita dorong ke bukit, perkampungan yang ada di bukit. Ada penampungannya di atas bukit ya? Ada. Kita buatkan bak besar. Itu bekerja sama dengan pihak? Kalau air minum itu program dari Kodam. Dari Kodam itu pompa hidram itu. Jadi kalau listrik itu memang swadaya. Karena kita Babinsa kan punya Duke of Babinsa. Jadi saya sisihkan sedikit. Ya walaupun istri marah-marah sedikit nggak apa-apa lah. Sisihkan sedikit untuk masyarakat kita. Bermanfaat bagi masyarakat banyak ya. Karena ketika banyak orang tertawa, senyum, bahagia, itu kan doa buat kita. Betul. Kalau doa banyak orang kan pasti didengar Tuhan, Bu. Betul. Amin. Ya, akhirnya kita remuk. Mulailah kita kerja. Nah, saya tidak pernah membuat PLTA dan tidak pernah punya pengalaman seperti itu, kerja barang itu. Tapi saya modal nekat. Kadang saya pulang ke kota, ada jaringan, saya buka YouTube, saya belajar, cari buku-buku yang berkaitan dengan itu. Kadang punya teman-teman di bengkel, saya sering main ke sana. Bisa bantu saya nggak? Kalau begini merakit barang ini bagaimana nanti? Terus punya teman-teman di PLN, saya coba tanya-tanya. Mereka memberikan saran, harus begini, harus begini. Akhirnya ketemu. Jadi saya merakit. Merakit itu sudah hampir 1 bulan. Kita kewalahan. Kenapa, Pak? Ada beberapa alat yang harus kita beli. Harus beberapa alat. Jadi saya harus komunikasi lagi dengan orang-orang di kampung, di desa. Kalau orang tua saya nggak berani ngomong sama mereka karena kasihan nanti dia mengambil di mana. Saya cari anak-anak muda itu, rangkul mereka. Ayo, mari kita harus diskusi dulu di rumah masyarakat atau di sekolah atau di gereja atau mungkin di kantor desa. Jadi kita diskusi. Akhirnya ketemu. Ya udah, lu punya berapa, kita urunan. Mau 10.000 nggak apa-apa. Ayo, patungan. Akhirnya bisa kita membeli ada beberapa alat. Karena di ND tidak ada. Jadi kami harus pesan ke Jawa, Surabaya. Ada beberapa alat. Ketika alat itu datang, kita pasang, berjalan sudah hampir 2 bulan. Jadi awal kita uji coba, sudah mulai nyala, kita uji coba, sempat meledak. Itu lampu-lampu di rumah masyarakat itu meledak, dan ada beberapa buah TV punya masyarakat itu meledak, kasihan. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke kampung, ke kota. Saya belajar lagi, coba cari solusinya bagaimana ini. Akhirnya ketemu lagi dari YouTube, dari teman-teman yang sudah pernah. Kan ada di kota itu kan ada teman-teman yang reparasi dinamo. Saya belajar dari mereka. Akhirnya ketemu permasalahannya. Kenapa bisa sampai meledak? Benar. Karena tekanan air itu dia berubah. Dia tidak stabil. Akhirnya arus listrik yang dikeluarkan oleh dinamo itu dia juga ikut naik turun. Ini solusinya harus bagaimana? Kita pesan alat lagi, urunan lagi.
Urunan, kita belanja alatnya di Surabaya, alatnya datang, pasang jadi. Jadi ketika malam kita uji coba, sudah stabil, bagus, masyarakat ada yang sudah mulai buka TV, ada yang sudah mulai nonton di sana, nonton bareng, kan bahagia mereka. Sempat saat itu ada beberapa anak muda datang temui saya di kantor desa. Pak, coba kita ke sana dulu, lihat itu. Sudah bagus arusnya. Oh ya, saya baru pulang dari sana. Ayo kita rame-rame ke sana sama tokoh adat. Setelah nyampe di pembangkit listrik ini, kami terharu. Ya, dari kampung yang gelap, tidak pernah ada cahaya. Saya diajak tokoh adat, kita naik ke atas bukit, duduk sebentar sambil ngelihat ke bawah. Waduh, kayak kota kecil. Sempat saya nangis. Kasihan. Doa mereka saya bisa ada di sini. Bekerja sama, bahu membahu, pernah gagal, akhirnya berhasil juga, ya Bapak ya. Melewati kendala yang tidak mudah. Siap. Akhirnya semua orang, masyarakat sekitar bahagia. Siap. Ya Bapak ya. Ya, tentunya ini juga akhirnya menjadi harapan-harapan baru bagi masyarakat sekitar sana, bahwa dengan adanya listrik masuk ke sana, mereka akhirnya anak-anak generasi muda bisa belajar, akhirnya nanti membuka wawasan mereka bahwa mereka juga bisa maju dan Indonesia juga bisa maju secara menyeluruh, baik itu di pelosok-pelosok wilayah ya. Dan untuk sekarang ini Bapak, itu aliran PLTA yang Bapak bangun itu dapat mengaliri berapa rumah warga? Dusun itu Dusun Bani Wologe 2. Di situ ada 33 kakak. 33 kakak tambah 1 buah gereja, 1 sekolah, poskesdes dan kantor desa. Bahkan bisa sampai ke fasilitas umum juga bisa berarti ya Pak? Ya, yang saya utamakan fasilitas umum. Ya, karena di sekolah kan anak-anak, guru-guru itu kan menggunakan laptop juga. Iya. Dia buat laporan segala macam, kan butuh listrik. Betul. Ya. Tapi tapi sekarang masih ada PR terkendala dengan jaringan selulernya ya? Iya, benar. Belum masuk ke sana? Sudah ada tower tapi sudah 2 tahun tidak pernah berfungsi. 2 tahun tidak berfungsi? Betul, tidak berfungsi. Ya. Yang berikut jembatan. Jembatan, kalau sungainya memang tidak terlalu lebar, Mbak. Iya. Hanya daerah pegunungan itu kalau musim hujan banjir. Sekarang sudah musim hujan nih. Iya. Arusnya sangat deras. Dan itu bahaya buat anak-anak yang menyeberang ya. Benar sekali. Jadi itu ke bawah itu jurangnya itu hampir 100-an meter. Tapi sampai dengan saat ini belum ada program dari pemerintah untuk masuk ke sana? Belum ada. Oke. Nah, terus jalan juga saya prihatin. Jadi tiap kali saya ke sana, kalau saya melihat jalan sudah rusak, kita koordinasi dengan desa, masyarakat, kita manual gali. Kadang runtuh, akses tidak bisa lewat, kita harus. Kadang saya nginap di lokasi, bikin pondok, kita nginap di situ untuk selesaikan. Kalau yang susahnya kalau ada warga masyarakat yang sakit, itu harus pikul. Ya, dari hasil inovasi yang Bapak lakukan ini, apakah sudah mampu menyuplai listrik untuk seluruh warga yang di sana dan fasilitas umum? Sementara kan jaringan PLN sudah masuk. Oh, sekarang sudah masuk ya? Sudah masuk. Waktu itu akhir 2019 sampai 2022 mereka menggunakan PLTA itu.
Menggunakan PLTA, PLTA itu. Berarti 2023 ini baru masuk PLN? Iya, baru normal. Baru normal. Nah, ini sekarang musim hujan nih. Ini daerah saya itu, di daerah binaan saya itu, musim hujan itu listrik sering gangguan. Itu padam bisa seminggu. Waduh. Ya seminggu. Nah, jadi itu kendalanya. Jadi PLTAM ini kita jadikan listrik emergency. Ketika jaringan PLN gangguan, kita gunakan untuk penerangan di dusun itu. Nah, jadi ada dusun-dusun yang lain itu mereka bisa datang ke dusun itu untuk nonton TV, ngecas handphone, belajar. Jadi seperti itu. Jadi rencana ke depan Bapak dengan adanya PLTA ini Bapak gunakan untuk sebagai cadangan ya? Listrik cadangan. Listrik cadangan apabila PLN mati. Siap. Karena matinya lama ya Pak. Iya, kadang lama. Makanya kita yang hidup di kota ini harus lebih bersyukur karena listrik ada. Iya. Iya, Pak. Kalau kita melihat nih dari tanggapan tokoh masyarakat di sekitar sana, Pak. Bagaimana tanggapan mereka, Pak? Waduh. Saya kalau ke sana, Mbak, saya bukan dianggap tentara. Saya adalah anak kandung mereka. Nah, orang tua saya, ibu dan bapak saya adalah mereka. Iya. Makanya kalau saya cerita masalah mereka, saya pasti nangis. Bapak saking sayangnya dengan beliau-beliau di sana ya. Benar. Udah dianggap sebagai keluarga. Betul. Ya. Bagaimana tanggapan tokoh-tokoh di sana? Mereka sangat mencintai TNI yang sudah hadir di tengah-tengah mereka. Sampai mereka bicara, oh kayak dulu kenapa nggak ada seperti ini ya? Baru ada Pak Roni di sini bisa akrab sekali dengan kami di sini. Ya saya nggak tahu. Mungkin tergantung masing-masing orang ya, pendekatan orangnya dengan bapak-bapak di sini. Tapi saat ini saya ada di sini ya mari. Jangan anggap saya orang lain. Saya adalah anak kalian. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini saya anggap orang tua saya. Nah, jadi bahkan anak-anak kecil itu kalau saya datang ke kampung itu, ada beberapa orang anak yang sudah biasa dengan saya itu pasti rame-rame ngumpul. Sering saya bawa permen, belikan permen 10.000, bagi-bagi permen. Kamu belajar, suruh menggambar, belajar. Karena penerus bangsa ini adalah anak-anak mereka, anak-anak ini ya, anak-anak generasi muda saat ini. Mereka adalah penerus generasi bangsa. Jadi kita harus memberi contoh teladan yang baik untuk mereka. Kadang saya sudah datang, Bapak tentara, kapan kita belajar? Nah, makanya saya terinspirasi dari situ. Saya pulang ini saya akan mau bikin perpustakaan keliling. Ya, Babinsa wujudkan mimpi literasi dan perpustakaan keliling hingga pelosok desa. Berarti saat ini belum ada perpustakaan di sana? Belum ada. Jadi kemarin saya datang, saya sudah komunikasi dengan beberapa sekolah di kampung. Saya suruh buatkan pondok kecil di halaman sekolah. Jadi ketika anak-anak ini istirahat sekolah, dia tidak main di kebun-kebun karena sekolahnya kan berdekatan dengan kebun-kebun di hutan. Daripada dia main ke hutan, ke kebun-kebun, ayo kita belajar. Seperti itu. Ada beberapa sekolah yang sudah saya komunikasi dengan guru-gurunya, kepala sekolah untuk kita bangun tempat baca. Jadi nanti saya ke sana bawa buku, sudah koordinasi dengan perpustakaan daerah. Itu tiap minggu nanti kita bawa buku. Bukunya diganti terus. Mungkin ada pihak yang ingin untuk membantu saya untuk kita mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya. Dan yang ingin menyumbangkan buku-buku bacaannya. Siap. Ya. Seperti itu. Ya, semoga harapan Bapak ini terkait dengan juga mengembangkan fasilitas yang ada di sana, semoga dapat terrealisasi, dan juga inovasi Bapak untuk membuat perpustakaan berjalan ini dapat terrealisasi dan bermanfaat bagi orang banyak ya. Izin Pak terakhir ini Pak, apa nih Pak
pesan dan harapan Bapak kepada Babinsa yang lain ataupun prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas sama posisinya seperti Bapak. Benar. Izin senior, Babinsa senior yang ada di pelosok negeri, marilah saya ajak teman-teman Babinsa, kita berkarya, kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita adalah pelayan. Kita jangan pernah berharap untuk dilayani sama masyarakat. Kasihan, mereka sudah susah. Kita harus berharap mereka melayani kita. Jadi kita harus jadi pelayan, jadi contoh yang baik. Jangan kalau kita ke desa kata orang, saya pulang harus bawa ini, jangan. Kasihan. Banyak masyarakat kita yang masih hidupnya kekurangan di sana. Apa yang kita miliki, kemampuan kita yang kita miliki, mari kita berbuat untuk masyarakat kita yang ada di pelosok sana. Sekian. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak. Ini sangat menginspirasi sekali Bapak Izin. Siap. Semoga ini juga dapat memotivasi prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun bertugas untuk selalu memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik dan dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ya Bapak. Tambah satu boleh? Boleh sekali. Yang berikut salam hormat untuk dandim saya dan pasiter saya yang selalu mengajarkan saya banyak hal, banyak motivasi dari beliau-beliau ini. Akhirnya saya bisa berada di sini. Banyak pelajaran yang mereka berikan kepada saya. Jadi salam hormat untuk Bapak Dandim dan Pak Siter. Sekian dan terima kasih. Kalau boleh tahu Dandimnya siapa Pak Izin? Letkol Kavaleri Inengah Pradana. Itu yang menjadi mentor mungkin, motivasi. Benar. Beliau saya salut, Mbak. Biasanya kan kalau komandan dengan anggota, gimana ya? Tapi saya salut beliau ini. Dia tidak pernah panggil nama, Bapak. Itu yang saya salut. Itu jadi orang mau bikin pelanggaran juga ragu-ragu, karena itulah. Beliau punya cara sapa kita yang kita segan. Yang kedua pasiter saya, Kapten Infanteri Yus Kasmir. Itu beliau selalu mendampingi saya. Kegiatan apapun, beliau sering mengajarkan hal-hal yang baik. Dan kegiatan-kegiatan di wilayah, beliau selalu mendampingi kami. Contoh kayak pompa hidran, PLTA ini yang kami buat ini. Yang berikut saya mau bikin perpustakaan berjalan, ini pun saya komunikasi pasti bagaimana, izin saya mau buat ini, bagus nggak? Oh ya sudah, kalau menurut kamu bagus, kamu mampu, silakan. Karena saya orangnya suka tantangan, Bu. Saya suka tantangan, nggak peduli saya. Lu mau ngomong apa silakan. Yang penting misi saya selesai dulu. Yang tadi saya bilang, Bu, ketika saudara saya bahagia, dia tertawa. Satu kepuasan batin tersendiri untuk saya. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Nah. Ya. Pengabdian. Siap. Pengabdian tanpa mengharapkan pamrih, tulus dan ikhlas. Oh, itu nomor yang keberapa saya tidak tahu. Benar. Ya. Baik, Bapak, terima kasih atas motivasinya ini. Tentunya ini sangat menginspirasi prajurit yang lain ya, Bapak. Siap. Kami doakan semoga harapan-harapan dan rencana yang Bapak sudah planning ini dapat berjalan dengan lancar dan selamat bertugas kembali di Kodim 1602 ND. Kodim ND ya. Siap. Ya, tetap semangat dan merdeka. Merdeka.